Saya sedang encourage kita semua untuk kita berpikir panjang. Jangan cepat-cepat ingin kaya. Jangan cepat-cepat mendapatkan apa yang kau inginkan. Semua butuh proses. Semua ada tahapannya. Justru orang yang tidak mengambil jalan pintas, mereka akan melihat hasil yang sempurna. Tapi orang-orang yang mengambil jalan pintas, mereka tidak akan lihat hasil yang sempurna. Justru masalah yang lebih banyak yang dia alami. Yang kedua, bagaimana kita menang atas krisis? Jangan memilih jalan pintas. Sabar, ikuti dan nikmati proses yang Tuhan izinkan. Jalan pintas mungkin membuat Anda menerima mujizat, tapi tidak akan membentuk karaktermu. Justru proses membuat Anda mendapatkan karakter dan juga mujizat. Justru ketika kita bersedia mengikuti proses, tidak ambil jalan pintas, kita dapat dua. Yang pertama mujizat, yang kedua karakter. Tapi kalau kita ambil jalan pintas, kita cuma terima satu mujizat saja, tapi tidak terima pembentukan karakter. Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tuhan Yesus meminta kita untuk mengambil pintu yang sempit atau mengambil jalan yang tidak populer, yang tidak nyaman. Maka ujungnya adalah kehidupan atau kemenangan. Tetapi begitu kita mengambil jalan lebar atau jalan yang nyaman, maka ujungnya adalah penyesalan. Itu sebabnya pepatah berkata, biarlah kita bersusah-susah dahulu, maka kita akan bersenang-senang kemudian. Semua orang suka dengan namanya hasil. Tidak semua orang suka dengan namanya proses. Padahal tanpa proses yang matang, maka kita tidak akan dapatkan hasil yang sempurna. Berarti dengan kata lain, tidak ada proses sama dengan tidak ada kesempurnaan. Setengah proses sama dengan setengah kesempurnaan. Full proses sama dengan full kesempurnaan. Jadi jangan alergi sama dengan proses. Jangan ambil jalan pintas saat mengalami krisis, supaya kita jangan membuat panjang krisis kita. Jangan sampai kita punya krisis terjadi pelipat gandaan. Sadarilah, bercerai bukanlah jalan yang terbaik untuk keluargamu. Bertengkar bukanlah jalan yang bagus untuk hubunganmu. Bunuh diri bukanlah jalan Tuhan menyelesaikan persoalan. Serakah bukan jalan yang benar menuju kekayaan. Semua yang baik ada tahapannya. Semua yang indah ada prosesnya. Semua yang sempurna ada waktunya. Oleh sebab itu, jangan kita tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan atau mengambil jalan pintas saat kita sedang emosi, supaya Anda jangan melipat gandakan persoalanmu. Hidup ini udah susah, jangan tambah susah karena perbuatan bodoh kita suka mengambil jalan pintas. Abraham ambil jalan pintas dengan mengambil Hagar supaya dapat anak. Akhirnya krisis yang tidak ada ujungnya sampai hari ini dialami antara keturunan Hagar dengan keturunan Sarah. Yudas mengambil jalan pintas untuk dapat uang dengan menjual Yesus, akhirnya menyesal dan bunuh diri. Maria, ibu Yesus, ketika tahu air anggur habis di dalam pesta perkawinan di Kana, dia ambil jalan pintas, main cabut pulang ke rumah. Maka pesta itu tidak bisa dilanjutkan. Yesus tidak akan pernah buat mujizat air berubah jadi anggur, yang sampai hari ini cerita ini begitu terkenal. Dan bahkan setiap kali kita pergi ke tanah perjanjian, pasti kita diajak pergi ke Kana untuk memastikan tempat di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Saya sedang encourage kita semua untuk kita berpikir panjang. Jangan cepat-cepat ingin kaya. Jangan cepat-cepat ingin mendapatkan apa yang kau inginkan. Semua butuh proses. Semua ada tahapannya. Justru orang yang tidak mengambil jalan pintas, mereka akan melihat hasil yang sempurna. Tapi orang-orang yang mengambil jalan pintas, mereka tidak akan lihat hasil yang sempurna. Justru masalah yang lebih banyak yang dia alami.